Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua para purna bakti yang kami muliakan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, diberi umur panjang, hati yang tenang, serta rezeki yang penuh keberkahan. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan, izinkan kami meminta satu hal sederhana namun sangat penting. Mohon jangan geser layar dulu. Jangan buru-buru berpikir ini hanya kabar biasa, dengarkan sampai selesai. Karena informasi yang kita bahas hari ini bukan sekadar angka dan bukan sekadar transfer masuk rekening, tetapi menyangkut kepastian hak, rasa aman, dan ketenangan di masa purna bakti. Dalam beberapa waktu terakhir, satu topik terus muncul, terus dibicarakan, dan menimbulkan banyak tanda tanya, yaitu kabar kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 serta rapel gaji pensiun 2025 yang disebut-sebut sudah mulai dicairkan. Informasi ini menyebar begitu cepat dari grup WhatsApp keluarga, grup sesama purna bakti, potongan video di media sosial, hingga pesan berantai. Masalahnya, seringkali informasi yang beredar tidak utuh. Akibatnya, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kebingungan, kecemasan, bahkan kecurigaan. Ada yang bertanya, benarkah rapel sudah cair? Ada yang berkata, mengapa saya belum menerima? Ada yang khawatir, kenapa nominalnya berbeda? Ada pula yang langsung menyimpulkan, seolah-olah ada pemotongan, ada keterlambatan, atau bahkan ada masalah anggaran. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar, namun jawabannya tidak bisa dicari dari potongan kabar. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kami tidak akan mengajak Bapak Ibu berspekulasi. Kami tidak akan membangun harapan di atas rumor. Kita akan membahas dengan tenang, runtut, dan berpegang pada penjelasan resmi dari Kementerian PNRB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero. Tujuannya satu, agar Bapak dan Ibu tidak salah paham dan tidak salah menilai apa yang sedang terjadi. Bapak, Ibu yang kami hormati, ada satu kalimat penting yang perlu kita tanamkan sejak awal. Dalam urusan pensiun yang paling berbahaya bukan keterlambatan teknis, melainkan salah tafsir terhadap aturan main. Ketika dana masuk bertahap, apakah itu selalu berarti dipotong? Ketika jadwal antar daerah berbeda, apakah itu berarti ada yang diprioritaskan? Ketika nominal rapel tidak sama, apakah itu berarti perhitungannya tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul, tetapi jawabannya tidak bisa dicari dari kabar yang terpotong-potong. Karena itulah pembahasan ini perlu disimak sampai selesai. Sebab yang kita bahas bukan hanya hasil akhirnya, tetapi prosesnya. Bukan hanya kapan dana masuk, tetapi mengapa mekanismenya seperti itu. Dan bukan hanya berapa nominalnya, tetapi dasar perhitungannya. Mari kita mulai dari gambaran besar. Kenaikan gaji, PNS dan sejen pensiun tahun 2027 menjadi topik yang ramai. Banyak judul menyebut angka, banyak video menyebut tanggal. Tetapi yang sering luput adalah pemisahan antara kebijakan yang sudah diputuskan dan proses yang masih berjalan. Dalam penjelasan resmi, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun memiliki tahapan administratif, tahapan teknis, dan tahapan penyaluran. Artinya, tidak semua hal terjadi dalam satu waktu yang sama. Sementara itu, rapel gaji pensiun 2025 adalah akumulasi dari kekurangan pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku di tahun tersebut. Rapel bukan hadiah, bukan bonus, dan bukan tambahan tanpa dasar. Rapel adalah hak. Hak yang muncul karena adanya selisih antara besaran yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Inilah poin penting yang sering disalahartikan. Ketika kata rapel muncul, sebagian orang langsung membayangkan angka yang sama untuk semua orang. Padahal, sejak awal rapel bersifat individual. Besarannya ditentukan oleh golongan, masa kerja, status pensiun, serta komponen penyesuaian yang tertunda. Karena variabelnya berbeda, maka hasil akhirnya pun berbeda.
Itulah sebabnya membandingkan angka mentah antar penerima justru sering memicu kegelisahan yang tidak perlu. Bapak Ibu yang kami hormati, PT Taspen sebagai pihak yang menyalurkan hak pensiun telah menegaskan bahwa rapel gaji pensiun 2025 tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada penghapusan hak, tidak ada pengurangan hak, dan tidak ada pengalihan hak. Yang ada adalah mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan akurasi data dan keamanan transaksi. Dalam penjelasan resminya, Taspen juga menyampaikan bahwa penyaluran tidak selalu dilakukan serentak di seluruh wilayah. Ini bukan karena perbedaan perlakuan, melainkan karena sistem pembayaran massal harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan transfer, duplikasi, atau kegagalan transaksi. Dalam skala nasional, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan keharusan. Disinilah muncul istilah yang belakangan sering disebut, yaitu smart distribution. Ini bukan sekadar jargon. Smart distribution adalah pendekatan penyaluran yang dirancang agar dana sampai kepada penerima yang tepat dalam jumlah yang tepat berdasarkan data yang valid. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan pencairan dilakukan secara bertahap. Bahkan dalam beberapa skema, pencairan bisa dilakukan dalam 2 tahap. Bagi sebagian penerima manfaat, sebagian dana bisa masuk lebih awal, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Kondisi seperti ini sering disalahartikan sebagai pemotongan. Padahal dalam penjelasan resmi ini adalah bagian dari prosedur. Haknya tetap utuh, hanya waktunya yang dibagi. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan bayangkan jika penyaluran dilakukan sekaligus tanpa verifikasi berlapis, risiko salah transfer akan meningkat. Risiko dana masuk ke rekening tidak aktif akan meningkat. Risiko kesalahan data juga akan meningkat ketika kesalahan itu terjadi. Yang dirugikan bukan sistem, tetapi penerima manfaat itu sendiri. Karena itu, sistem dibuat lebih tertib, meskipun konsekuensinya adalah waktu masuk dana yang tidak seragam. Bapak Ibu yang kami hormati, agar tidak terjadi salah tafsir, kita perlu memisahkan antara kepastian, hak, dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin bahwa hak pensiun dan rapelnya dibayarkan sesuai ketentuan. Ini sudah ditegaskan, tidak ada pembatalan, dan tidak ada pengurangan. Sementara teknis penyaluran adalah bagaimana dana tersebut disalurkan ke jutaan rekening dengan aman dan akurat. Disinilah muncul tahapan verifikasi dan perbedaan waktu. Pada titik inilah banyak penerima manfaat mulai melakukan pengecekan. Ada yang memeriksa saldo ATM, ada yang membuka aplikasi Taspen Mobile, ada yang saling bertanya di grup. Itu wajar dan itu menunjukkan kepedulian terhadap hak sendiri. Namun yang perlu dijaga adalah cara menyikapinya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan, bukan untuk menimbulkan kecemasan baru. Karena dalam mekanisme bertahap, sangat mungkin hari ini ada yang sudah menerima, sementara yang lain masih menunggu. Ini bukan berarti haknya berbeda, ini hanya berarti tahapannya berbeda. Dalam sistem distribusi yang tertib, perbedaan waktu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ada satu aspek penting lain yang sering luput, yaitu verifikasi data. Dalam penjelasan resmi, Taspen menegaskan bahwa penyaluran berjalan otomatis selama data kepesertaan lengkap dan valid. Artinya, sistem bekerja berdasarkan data yang tercatat. Bila data sesuai, dana disalurkan. Bila ada ketidaksesuaian, sistem menahan sementara untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, rekening penerima, alamat yang tercatat, dan bila relevan, data ahli waris. Pembaruan data ini tidak dipungut biaya. Taspen juga menegaskan tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Ini sangat penting karena dalam situasi seperti ini, penipuan sering muncul memanfaatkan kebingungan. Jika ada pihak yang mengaku petugas dan meminta data sensitif atau biaya dengan alasan verifikasi atau percepatan pencairan,
Itu bukan jalur resmi. Sikap paling aman adalah tidak menanggapi dan kembali ke kanal resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan kegelisahan, yaitu soal nominal rapel. Ketika dana mulai masuk ke sebagian rekening, perbandingan langsung terjadi. Ada yang berkata, saya menerima sekian juta. Ada yang menjawab, saya hanya menerima segini. Ada yang lain berkata, saya belum menerima sama sekali. Dari percakapan seperti ini, kesimpulan sering ditarik terlalu cepat. Padahal tanpa memahami dasar perhitungannya, perbandingan angka justru menyesatkan. Mari kita pahami dengan jernih, rapel gaji pensiun 2025 adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku surut. Artinya, rapel dihitung dari selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun yang sudah disesuaikan, lalu dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terbayarkan. Dari sini saja sudah jelas bahwa setiap orang bisa memiliki hasil yang berbeda. Perbedaan pertama datang dari golongan terakhir sebelum pensiun. Semakin tinggi golongan, semakin besar nilai dasar acuan. Perbedaan kedua adalah masa kerja yang menentukan persentase manfaat. Dua orang dengan golongan sama, tetapi masa kerja berbeda, hasilnya tidak akan sama. Perbedaan ketiga adalah status pensiun. Apakah pensiun sendiri, janda atau duda, maupun yatim yang ketentuannya berbeda? Perbedaan keempat adalah periode penyesuaian yang tertunda. Karena tidak semua penerima memiliki waktu administrasi yang sama, maka ketika mendengar angka dari orang lain, jangan langsung menjadikannya patokan. Angka tersebut benar untuk yang bersangkutan, tetapi belum tentu relevan untuk kondisi bapak dan ibu sendiri. Lalu bagaimana jika dana masuk tidak utuh? Dalam sistem Smart Distribution, Taspen menjelaskan bahwa penyaluran rapel bisa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memungkinkan sebagian dana masuk lebih awal agar manfaatnya segera dirasakan. Tahap kedua dilakukan setelah verifikasi akhir untuk memastikan seluruh komponen perhitungan sudah benar. Jadi ketika ada yang berkata, dana saya kok tidak utuh, perlu dipahami dana yang belum masuk bukan berarti dipotong. Dana itu masih berada dalam proses. Haknya tidak hilang, haknya tidak berkurang, haknya hanya menunggu penyelesaian tahapan administrasi. Sekarang tentang waktu. Mengapa ada perbedaan waktu masuk dana antar daerah? Indonesia wilayahnya luas dan sistem perbankannya beragam. Penyaluran dana dalam jumlah besar tidak bisa dilepaskan. Begitu saja dalam satu waktu tanpa pengaturan. Sistem perlu mengatur arus transfer agar tidak terjadi overload, kegagalan transaksi, atau keterlambatan sistemik. Karena itu pencairan dilakukan bertahap baik dari sisi wilayah maupun dari sisi kesiapan data penerima manfaat. Perbedaan waktu ini memang bisa terasa sebagai ketidakpastian, tetapi dari sudut pandang sistem ini adalah langkah pengamanan. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan penerima manfaat di tengah proses ini? Pertama, pastikan jalur informasi yang digunakan benar. Informasi resmi disampaikan melalui kanal resmi Taspen, aplikasi Taspen Mobile, serta notifikasi perbankan yang valid. Jika informasi datang dari luar jalur ini tanpa rujukan jelas, sebaiknya jangan dijadikan pegangan. Kedua, lakukan pengecekan secara wajar. Mengecek saldo atau membuka aplikasi itu wajar, tetapi lakukan dengan frekuensi yang masuk akal. Dalam sistem bertahap, tidak semua hal bisa terjadi dalam satu hari. Menunggu bukan berarti pasrah, tetapi memberi ruang bagi sistem untuk bekerja. Ketiga, pastikan data kepesertaan sesuai. Banyak kendala penyaluran bukan karena dana tidak ada, melainkan karena data tidak sinkron. Misalnya rekening yang tidak aktif, perubahan alamat yang belum diperbarui, atau perbedaan data identitas. Taspen menegaskan pembaruan data dilakukan tanpa biaya, tanpa perantara, dan tanpa jasa pribadi. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu patut dicurigai. Keempat, pahami bahwa nominal rapel adalah hasil perhitungan, bukan hasil negosiasi.
Jika setelah dana masuk masih ada pertanyaan tentang besaran, jalur yang tepat adalah meminta penjelasan resmi, bukan membandingkan dengan orang lain. Kelima, jaga rekening tetap aktif. Ini terdengar sederhana tetapi sangat penting. Rekening yang jarang digunakan atau bermasalah bisa menyebabkan dana tertahan. Jika ragu, pastikan ke pihak bank. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bicara jujur. Di masa pensiun, ketenangan adalah hal yang sangat berharga. Setiap kabar tentang hak dan keuangan langsung menyentuh rasa aman. Itu wajar, namun justru karena itulah kita perlu lebih berhati-hati menyikapi kabar yang datang bertubi-tubi. Kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun dibuat untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Rapel adalah bagian dari upaya itu. Mekanisme yang diterapkan bertujuan memastikan hak sampai ke penerima dengan benar. Jika prosesnya terasa lambat atau tidak seragam, itu bukan karena pengabaian, tetapi karena kehati-hatian. Sekarang mari kita rangkum dengan sederhana. Rapel gaji pensiun 2025 adalah hak yang dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme bertahap dengan smart distribution untuk menjaga keamanan dan akurasi. Nominal rapel berbeda-beda karena perhitungan individual. Waktu masuk dana bisa berbeda antar wilayah dan antar penerima karena proses verifikasi dan pengaturan arus transfer. Pencairan yang tidak langsung utuh bukan pemotongan, melainkan pembagian tahap agar perhitungan benar dan data aman. Dan ada satu penegasan yang harus selalu kita pegang. Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya dan tidak memungut biaya administrasi dalam bentuk apapun. Jika ada pesan, telepon, atau tautan yang mengatasnamakan Taspen, lalu meminta data sensitif atau biaya, jangan dilayani, jangan diklik, dan jangan ditanggapi. Kembali ke kanal resmi untuk memastikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kita menerima informasi, tetapi seberapa benar kita memahaminya. Bukan seberapa besar angka yang kita dengar dari orang lain, tetapi seberapa tepat perhitungan hak kita sendiri. Dan bukan seberapa sering kita mengecek saldo, tetapi seberapa tenang kita menjalani prosesnya dengan keyakinan. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu pesan sederhana. Masa pensiun adalah masa yang telah diperjuangkan dengan kerja keras selama puluhan tahun. Hak yang datang di masa ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian tersebut. Menjaga ketenangan dalam menyikapi setiap proses adalah bagian dari menikmati hasil perjuangan itu sendiri. Semoga seluruh hak Bapak dan Ibu tersalurkan dengan lancar, tepat, sasaran, dan membawa manfaat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga pembahasan ini membantu menempatkan segala kabar pada jalurnya yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.